Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairul Rojain Sani, Febrilia Akikasari, dan juga Muhammad Afandi Helmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan tema Islam dan perubahan sosial. Sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Bisa juga dikatakan bahwa sosial adalah segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kepentingan umum, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Sementara itu, makhluk sosial adalah manusia yang memerlukan orang lain dalam hidupnya dan saling tergantung kehidupannya antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, perubahan sosial adalah perubahan mengenai kemasyarakatan atau perubahan yang membahas segala hal tentang masyarakat. Perubahan sosial juga bisa disebut dengan transformasi. Dalam terminologi sosiologis, transformasi sosial sering diartikan sebagai sebuah perubahan secara menyeluruh dalam bentuk rupa, sifat, watak, dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia. Transformasi merupakan sebuah konsep mengenai upaya pengalihan dari sebuah bentuk lama ke dalam bentuk baru yang lebih mapan. Selanjutnya yaitu Islam dan perubahan sosial. Pada masa revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia barat, khususnya pada masa Renaissance, merupakan babak baru dari sejarah peradaban modern. Pada masa itu, manusia lebih banyak diatur oleh nilai-nilai rasional dan akal yang didewakan sebagai sumber kebenaran. Melihat dari hal itu, dapat dikatakan bahwa perubahan merupakan suatu pembaruan. Namun, tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai pembaruan. Tapi sebaliknya, bahwa dalam bentuk apapun, segala pembaruan adalah suatu proses perubahan. Dalam Islam sendiri, perubahan disebut tajdid atau jadada atau juga jadid. Islam sebagai agama yang dinamis. Dalam ajaran-ajarannya, Islam dapat diintegrasikan untuk mengakomodasi kodrat manusia yang selalu berubah. Bahkan Islam sendiri senantiasa memotivasi penganutnya untuk selalu mengadakan tajdid atau perubahan dalam rangka sublimasi survival dalam kehidupan. Dasar argumen yang bisa mendukung gagasan bahwa Islam dapat menerima perubahan sosial yang senantiasa terjadi, yang pertama yaitu tema-tema pembahasan Al-Quran tidak hanya menyangkut masalah akidah, ibadah, dan juga akhlak, tetapi menampilkan pula fenomena alam dan juga fenomena perubahan sosial. Yang kedua, kandungan ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa mendorong manusia untuk selalu bersifat dinamis dalam mengatasi problematika kehidupan dan kemasyarakatan. Dalam perspektif Islam sendiri, perubahan sosial dapat terjadi karena adanya sentimen kolektif dalam struktur internal umat yang didasari oleh nilai-nilai transendental atau nilai keimanan kepada Allah. Menyikapi perubahan sosial yang terjadi tersebut, Islam sebagai ilmu maupun ideologis berperan penting dalam mengubah masyarakat sesuai dengan visi serta misi dari perubahan sosial itu sendiri ke arah yang lebih mapan. Perubahan sosial dapat terwujud melalui gerakan sosial. Gerakan sosial sendiri merupakan aktor utama yang berperan sebagai agen transformer dalam mengaktualisasikan rangkaian gagasan serta keyakinan dan tujuan demi mewujudkan perubahan situasi serta kondisi infrastruktur maupun suprastruktur. Gerakan sosial sebagai agen dipahami sebagai bentuk-bentuk dari mobilisasi kolektif yang terjadi secara langsung dalam menyerang landasan struktural masyarakat. Gerakan sosial ini mampu berperan sebagai agen perubahan jika didukung dengan adanya kapasitas personal dari para individu yang tergabung dalam gerakan sosial tersebut. Kornblum membedakan gerakan sosial dalam 4 klasifikasi, yaitu revolusioner movement, reformist movement, conservative movement, dan reactionary movement. Gerakan sosial ini dibedakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai melalui gerakan sosial itu sendiri. Seperti apa yang kita tahu bahwa gerakan sosial selalu ditandai dengan hadirnya kepentingan, tujuan, dan kepentingan bersama.
Pertama, Revolutionary Movement merupakan gerakan sosial yang bertujuan mengubah semua institusi serta stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Contoh revolusioner movement di Indonesia yaitu Gerakan Revolusi Nasional Indonesia. Gerakan revolusi ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Gerakan Revolusi Nasional Indonesia ini dilakukan melalui diplomasi dan juga agresi militer guna mendapatkan hak kemerdekaan Indonesia dan menghentikan campur tangan kerajaan Belanda atas Indonesia. Kedua, Reformist Movement merupakan gerakan sosial yang memiliki tujuan mengubah sebagian institusi dan nilai yang ada pada masyarakat. Contoh Reformist Movement di Indonesia adalah pendirian organisasi masyarakat garis, Gerakan Reformis Islam, pada 24 Juni 1998. Tujuan dari dibentuknya garis adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Garis juga memiliki tugas dalam menjaga kemurnian akidah umat Islam, memberantas aliran-aliran yang sesat dan tidak benar, serta menolak bangkitnya paham komunisme, sekularisme, pluralisme, dan juga liberalisme. Ketiga, Conservative Movement merupakan gerakan sosial yang berusaha mempertahankan nilai dan institusi yang telah ada pada masyarakat. Kelompok konservatif yang melakukan gerakan ini tidak menginginkan terjadinya perubahan. Keempat, Reactionary Movement adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk kembali pada nilai dan institusi, di mana lampuan dan meninggalkan nilai-nilai serta institusi di masa sekarang ini. Contohnya adalah kelahiran Nahdlatul Ulama pada 31 Juni 1926 yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Terbentuknya NU merupakan bagian dari upaya pengorganisasian dan peran ulama yang telah ada sebelumnya di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 faktor utama terbentuknya organisasi NU di Indonesia, yaitu motivasi keagamaan untuk mempersatukan agama Islam dari serbuan kristianisasi pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, membangun semangat nasionalisme guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah dari serangan kaum modernis Islam yang menganut paham Prutinisme. NU memiliki peran sangat besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia karena NU turut andil dalam perjuangan dan mempertahankan ideologi agama dan nasionalisme yang merupakan anjuran agama yang wajib dijalankan sebagai bentuk cinta tanah air atau hubul waton. Hukum tersebut sudah terjadi keputusan dari para kiai NU yang akhirnya melahirkan resolusi jihad yang digerakkan pasukan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah. Itulah peran NU dalam menghadapi perubahan sosial, dalam menghadapi penjajah demi kemerdekaan bangsa ini. Selain 4 klasifikasi sebelumnya, juga ada gerakan Puritanisme atau yang kerap disebut sebagai gerakan pemurnian. Umumnya gerakan ini terjadi dalam lingkup keagamaan seperti gerakan Puritanisme Islam yang muncul sebagai bentuk respon terhadap kegagalan dan ketertinggalan umat muslim terhadap bangsa barat. Penganutan Puritanisme di Indonesia merupakan pengaruh langsung dari Timur Tengah mengenai paham Wahabi yang menyerukan untuk kembali pada dasar-dasar agama Islam sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh kaum salaf, serta memurnikan ajaran Islam dari bid'ah, pemurnian buta atau taklid, dan penyembahan berhala. Salah satu organisasi masyarakat yang turut melakukan gerakan Puritanisme di Indonesia yaitu Wahdah Islamiyah. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk menciptakan struktur sosial politik baru dalam masyarakat agar terhindar dari kecenderungan sekularisme serta untuk kembali pada tradisi Islam yang telah ada sejak dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.